biar ada yang kosong dinaikin. Oh iya, siap nanti saya turunin. Ya, maaf Mbak Nelly, itu ada break sebentar. Monggo Mbak Nelly, lanjut. Apa? Saya lihat ya di beberapa kali gabung di room teman itu Habib atau Muhibin mungkin barangkali ya, mereka punya trik satu, dua. Pertama, mereka ngomong nggak berhenti terus turun. Yang kedua, seolah-olah mereka tuh paling ya antum lebih cerdas, antum lebih masya Allah, antum benar, masya Allah, antum benar. Padahal cuma sekadar untuk bikin recoh nggak jelas. Jadi makanya tadi ya saya minta maaf lah, saya salah. Oke, saya salah. Tapi kemudian saya lebih kepada tiga aja. Ya, ini orang cuma bikin kacau suasana, mau bikin kacau suasana dan memang alhamdulillah juga. Itu aja dari saya. Lanjut yang lain. Oke, terima kasih Mbak Nelly, penjelasannya sangat padat, singkat dan sangat hebat lah sebagai ibu pejuang. Mungkin ini ada kawan kita satu ini untuk menyampaikan narasinya dulu, ini Bang Lukman dengan otak 50%. Bang Lukman. Yoi, gimana? Dawir. Ini Bakar dulu apa kita. ini yang dia omongin ini? Tentang Habib bukan cucu Nabi. Lanjut, Dawir. Habib itu cucu Nabi. Siapa bilang Habib bukan cucu Nabi? Gue lawan itu. Habib itu cucu Nabi, tapi bukan cucu Nabi Muhammad. Begitu cara berpikirnya. Jangan salah buat topik ini. Semua cucu Nabi. Dia cucu Nabi siapa? Enggak semua cucu Nabi, tetapi Nabi apa namanya Balawi bukan cucu Nabi Muhammad gitu. Dia cucu Nabi Adam. Fir'aun. Jadi ketika kita ini terkadang saya juga heran ya, apa yang dibangga-banggakan dari Balawi-Balawi ini ya. Sama sekali saya juga mendapatkan video terbaru tadi, ada seorang Habib ya kan bermain cinta satu malam sama istri orang ya. Berarti kasus Balawi ini tidak jauh-jauh dari Apem ya. Semua dari mana aja. Kalau kasus mereka cuman Apem doang. Itu. Saya lihat kasus apem terbaru kayaknya. Iya, Apem terus mereka, heran deh gue. Makanya Lanjut Bang Lukman, lanjut. Makanya gue aja selalu berpesan kepada putri-putri Konoha gitu kan, jagalah Apem kalian, jangan merasa apa namanya itu, jangan mentang-mentang dia mengaku keturunan Nabi di depan kalian, wahai putri Konoha gitu kan. Nah, seharusnya kalian itu bisa juga berpikir gitu kan, Habib itu apalah ya. Nggak jauh-jauh, mereka kasusnya nggak jauh-jauh. Kalau nggak Dawir, Apem. Kalau nggak Dawir, Apem. Baru aja kemarin 1 bulan yang lalu, Apem. Sekarang kita mendapatkan lagi Apem. Belum Kan? ada 1 bulan kayaknya, hitungan minggu. Nah, Salah apem ini. hitungan minggu sudah lagi mendapat Apem lagi. Nah, jadi cara berpikirnya, apalah yang harus kita petik dari ilmu-ilmu mereka? Nah, apa coba? Aku tetap berpikir itu tetap harus fair kita berpikir ya. Yang namanya pemain cinta satu malam ini tidak ada yang salah dari antara mereka, sama-sama menikmatin. Jadi tidak ada keromah di situ. Nah, cuman keromahnya Habib bisa meredakan warga di situ karena nggak bisa, karena apa ya? Karena nggak digebukin. Coba kalau orang lain pasti digebukin. Nah, itu aja keromahnya. Keromahnya bagi mendapatkan keromah dari orang-orang yang dungu juga itu. Nah, jadi kalau menurut saya apa ya? Ya gitu aja lah dulu kayaknya ya. Jadi intinya saya itu cuma mau ngasih tahu aja sama putri-putri Konoha ini. Jangan kalian itu cepat terpancing dengan omongan-omongan omongan Habib-Habib ini. Ya, mereka itu semuanya penghuni neraka itu. Tidak ada penghuni surga buat mereka itu. Itu loh. Mending kita jadi orang biasa aja gitu kan, mau nikmatin apa banyak mah nggak apa-apa. Ini Habib loh, kan sangat berbahaya karena mereka diutuskan untuk mencerdaskan orang gitu loh. Ternyata mencerdaskan dalam menikmatin istri orang, kan kurang ajar itu. Oke, gitu aja dulu. Oke Bang Luman, intinya abang itu berpesan agar menjaga para putra-putrinya agar tidak apemnya, agar tidak dihantam oleh Habib, gitu kan intinya.
itu isi dari pesan-pesan Bang Lukman ya. Terima kasih, sangat mantap pesan-pesannya, itu sangat menginspirasi. Monggo, ini ada Habib Hismi Al Atos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang Habib Hismi Al Atos. Assalamualaikum. Oke, mungkin dia belum bisa menjawab, merespon kita. Mungkin kita kembali dulu ke Kanda Nanang, bakar lurum kita. Ini saya suka nih, ini. Assalamualaikum. Ini suka saya. Ya, Siapapun yang mengaku cucu Nabi harus memberikan bukti. Walaupun dari kaum Ba'alawi maupun non Ba'alawi harus memberikan bukti. Ini loh saatnya umat menuntut bukti kalian yang mengaku cucu Nabi itu. Dan buat teman-teman seperjuangan ya, kantongkan ego masing-masing, kita ada di satu tujuan. Ini loh timing yang tepat sudah dibuka oleh Kiai Haji Imaduddin. Saatnya kita melawan mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Oke, sekian aja saudaraku, terima kasih. Terima kasih banyak saudaraku. Narasi panjenengan membakar semangat kita semakin menggebu-gebu. Oke, mungkin ini Kang Mustofa ini ya, belum bernarasi ini Kang Mustofa. Ini monggo Kang Mustofa. Ini Raden Eyang dalam. Monggo. Mustafa, itu muka kamu ganti sedikit lah, Mustafa, ya ganteng sedikit. Aduh, Mustafa. Ceritanya gini, Said. Ada orang yang kaya. Gini loh, ada orang kaya. Hartanya katanya miliaran. Barang siapa yang bisa membuktikan Nufi bin Yahya memalsukan kuburan, anak kasih mobil Alphard, gitu loh. Anak kasih mobil Alphard, uang 1M, 750 juta, terus beserta istri yang ditinggalinnya nanti anak kasih sekitar kalau nggak salah 25 juta buat uang sangunya. Yang jadi permasalahan, istilahnya kenapa nggak bisa memperbaiki anunya, kan murah itu ya, sekarang zaman canggih kan ya, tahu sendiri siapa orangnya gitu loh. Bingung saya tuh, kalau orang kaya kan istilahnya kalau ada yang kurang-kurang dikit bisa dipoles lah gitulah, muka kusut biar bening pakai apa gitu loh. Itu saya nggak masuk di akal gitu. Orang kaya tuh harus bening, soalnya banyak duit, sekarang zaman canggih. Itulah saudara-saudara. Ini cuma omong doang apa gimana gitu loh. Ya intinya, kalau masalah pernasaban ini, udahlah jangan percaya sama kabib-kabib. Udah. Toh mereka juga nggak ada yang istilahnya nggak ada yang mau tobat kok. Orang aku cucu Nabi tapi nggak bisa memberikan bukti. Kita udah jelas terang benerang dari DNA-nya mereka Yahudi Askenazi. Ya, kitab sejaman tidak ada. Udah kacau balau dari segi istilahnya kitab-kitab nasab, dari segi DNA catatan Tuhan nggak belen. Makanya kalau mau marah-marah itu, udahlah, jangan sampai marah-marah kepada Sayyid Qori, Kiai Imad, ataupun istilahnya Kiai Nur Ihya. Karena bukan beliau-beliau yang membatalkan tuh. Satu, catatan Tuhan darahnya sendiri yang membatalkan beliau-beliau itu. Nomor dua, kitab-kitab nasab. Ya kalau mau marah sama darahnya aja, sama Tuhan sono, marah nuntut. Marah sama istilahnya yang membuat kitab-kitab nasab itu. Kan seperti Sayyid Qori itu cuma menjelaskan, memaparkan. Gitu loh. Kenapa harus marah-marah sama yang menjelaskan? Saya juga bingung. Udahlah, sekarang zamannya zaman rasional. Islam itu istilahnya agama yang rasional, masuk di akal, nggak pernah bertentangan. Istilahnya. Udah jangan percaya. Jangan merasa rendah di negeri sendiri. Bila perlu yang harus cium tangan itu mereka ke kita. Mereka yang cium tangan.
Ya bangsa ini kan, bangsa Indonesia ini kan bangsa raja-raja. Leluhur kita raja-raja. Kita keturunan Nabi juga. Kalau diurut paling mulia, muliaan mana antara Habib-Habib ini di antara kita? Coba urut leluhur mereka. Ada gak raja-raja? Nggak ada. Makanya jangan merasa rendah dari bangsa lain, apalagi kepada Habib. Udahlah istilahnya. Terus kepada teman-teman ini istiqomah. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Gitu loh. Walaupun pahit, sampaikan kebenaran ini. Istilahnya. Walaupun nggak enak, kadang-kala istilahnya ada teman yang mendukung Mbak Alawi ini itu segala macam. Walaupun pahit, sampaikan kebenaran itu, jangan tendeng aling. Yang hak-hak, yang batil-batil. Jangan sampai fitnah kalau bisa. Memang kita itu kan nggak ada yang fitnah. Kalau kita cerita Habib yang merudal istilahnya istri Mukhibin memang ada. Habib yang merudal istilahnya muridnya memang ada. Kita itu cuma edukasi. Mereka selalu bilang fitnah, padahal kita itu berbicara apa adanya, edukasi supaya jangan ada korban-korban berikutnya, gitu loh. Ya kalau mereka yang marah-marah berarti mereka merasa gitu loh. Kalau yang nggak marah-marah ya nggak merasa. Yang kita lawan itu kan istilahnya ya oknum, walaupun oknumnya mayoritas, yang baik minoritas gitu loh. Tetap sampaikan kebenaran, tetap istiqomah. Dan saya salut sama Said Gori itu, luar biasa. Berilmu, tegas, berani adu argumen, kadang juga candaannya ada. Luar biasa lah, the best saya. Luar biasa kepada Kang Pribumi, Kang Kesper, Kang Nanang, dan yang lain-lain luar biasa. Ibu Nelly juga pejuang tuh, wanita pejuang tuh. Dan yang lain-lainnya lah yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, luar biasa. Monggo yang lainnya, saya jujur merasa terwakili. Oke, terima kasih banyak Kang Mustofa penyampaiannya. Intinya dalam penyampaian Kang Mustofa, mari kita ingat kembali leluhur-leluhur kita muliakan para kiai Nusantara. Mungkin itu ya itu pokok dari penjelasannya Kang Mustofa. Ini kita muliakan Kiai Nusantara. Kalau kita mati apa segala macam, Kiai Nusantara duluan yang ngajarin alif-alifan kita apa segala macam, kita sakit ditengokin sama Kiai Nusantara. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Kang Mustofa, penyampaiannya sangat sederhana tapi sangat dalam makna dari penyampaian Kang Mustofa. Oke, kita ke itu dulu. Ini ada tamu kita nih, Macan Putih. Macan Putih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kawan-kawan dan juga kawan-kawan yang di atas ataupun yang di bawah mungkin barangkali ada yang belum tahu Macan Putih ini yang kontra dengan kita. Mungkin dia akan berorasi, mungkin dia akan berargumen menyampaikan narasi dia. Mungkin kita berikan waktu dia dulu. Monggo Macan, sampaikan narasi Anda. Ya, narasi saya bukan narasi, bukan membantah sih, cuman edukasi untuk halo, cek. Lanjut diberikan waktu. Ya, saya cuma mengingatkan saja kepada saudara-saudara saya muslimah gitu kan. Kalau memang betul-betul kalian pengen ini dengan kedok, dengan membersihkan nasab-nasab Nabi gitu, memuliakan nasab Nabi supaya tidak tercoreng kan gitu. Nah, niat ini saya pikir ini bagus, sangat mulia kan begitu. Dan takutnya ini niat ini ditunggangi oleh kepentingan politik gitu kan, kepentingan lain-lainnya gitu kan. Dan berkedok dengan ini, dengan memuliakan nasab Nabi, berkedok dengan itu. Saya takutnya kena hadis mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa minan nar gitu kan. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Nabi lah, maka silakan cari tempat duduk di neraka gitu loh. Jadi niat kita itu harus
apa niat dari yang sampai yang kita kemukakan di awal gitu kan, untuk memuliakan nasab Nabi gitu kan, untuk membersihkan nasab Nabi, untuk mencari nasab Nabi gitu ya, harusnya itu bukan dari kepentingan politik lalu mengatasnamakan Nabi gitu. Takutnya terkena hadis tadi loh teman-teman, begitu loh. Silakan yang lain. Oke, terima kasih penyampaiannya Macan Putih. Mungkin dia memberi saran untuk kita, mari kita bersama-sama memilah ataupun kita mendengar, menyimak dulu ya. Jangan kita berasumsi liar maksud dari perkataan itu Macan Putih. Oke, terima kasih penyampaiannya. Singkat, padat, dan bisa dimengerti. Mungkin ini Macan, ini kan dirimu yang kontra dengan kita. Apakah dirimu bersedia gitu kalau berdiskusi? Macan? Macan? Apa temanya? Temanya aja. Temanya Habib bukan cucu Nabi. Ya silakan kalau sampai itu mempunyai bukti-bukti yang kuat gitu kan. Tapi kalau saya sendiri pribadi belum cukup ilmu saya untuk mengkaji itu. Enggak, maksudnya berdiskusi santai aja gitu loh. Iya, santai ya boleh. Iya. Bukan berarti kita ini harus menjas kamu ini penjahat, bukan musuh kita, bukan. Ya, tapi Kita kalau mengeluarkan berdiskusi data ya santai. otomatis ya saya tidak sanggup gitu. Oke. Ilmu saya belum sampai ke sana. Oke, intinya berarti panjenengan untuk berdiskusi lebih jauh panjenengan belum berani. Oke, kalau gitu kita sambut dulu. Ini ada tamu juga, Bang Ta 97 mau beredukasi kah? Jangan di-mute. Assalamualaikum, salam santun. Waalaikumsalam. Salam kenal, warahmatullahi Kang. Ya, monggo Kang. Ya, saya berkomitmen memang Habib ini bukan cucu Nabi ya, Kang. Masuk. Karena dilihat dari, saya orang bodoh ya, dilihat dari akal aja ya. Kalau mereka pejalan, kalau mereka pecinta, kekasih Allah, wali-wali Allah, itu enggak koar-koar, malah sembunyi. Ini koar-koar akhlaknya kayak gitu, bener kekasih Allah. Gak masuk akal. Doktrin-doktrin neraka itu ulas asih Allah nggih. Ulas asihnya Allah sendiri. Gak ada neraka apa ya? Neraka surga, welas asih pangeran nih. Jangan percaya doktrin-doktrin kayak gitu. Cinta Habib masuk surga koyok ponakane ae. Iya, itu kabar Bang surga dan TNA, neraka itu adalah kabar Bang. gembira. Bang Gitu loh. 97. Iya Kang, nggih. Syarat mencintai Habib, kalau belum apem bininya, apem anaknya di otak-atik sama Habib, itu belum bisa masuk surga gitu loh. Makanya kasih Inilah contohnya dong orang tidak mempercayai surga apem-apemnya. dan neraka, teman-teman. Iya, jadi kalau ngasih apem ke bini, apem bini gratis, anak gratis biar dicicipin Habib sebelum dia nikah boleh Bang ya? Itu namanya imannya sempurna gitu ya. Kan bener ya Kang. Pecinta kalau pejalan kan nggak gitu akhlaknya Kang. Harusnya kan gitu Kang. Betul. Kalau memang nggak Contohnya itu yang pecinta. sudah terjadi kemarin itu contohnya Ferdi. Nah, saya pengen bertanya kepada Bang Ta ini, ada nggak surga dan neraka itu? Sampai mempercayai itu tidak? Ada Kang. Ada. Bang Boleh Ta, nggak disampaikan contohnya Bang Ta, kabar gembira Bang tentang Ta. surga? Iya, iya Kang. Sebentar, Per. Bang Ta, itu suaranya panjenengan bengong, Bang. Bukan saya ini Kang. Masa saya? Handsetnya. Handsetnya. Nah, lah sudah. Nah, ini baru enak suaranya. Monggo. Gini, Per. Sebentar, saya tegaskan dulu ya dalam berdiskusi dalam peraturan di room kita, Per. Jangan main potong.
Pir, Lampir. Nah, ini kamu kan mempertanyakan antara surga dan neraka. Kamu berarti kan mau bertanya dan kamu harus berani kalau kamu ditanya balik. Kamu sanggup nggak? Iya boleh. Tadi saya cuma menanggapi narasi dari Oke, tadi. sebentar. Peraturan yang di dalam room saya ini, Pir, di saat Bang Tas 97 ini menjelaskan, jangan kamu potong. Ataupun dia sedang bertanya, jangan kamu potong. Begitu juga sebaliknya, Bang Ta. Jangan samber-samberan kayak anak bebek minta makan. Diskusi yang santai, enak didengar. Bagikan ilmu kalian, pengalaman kalian ke saudara-saudara kita, termasuk saya. Bagikan ilmu kalian. Jangan saling saut. Diskusi santai. Oke? Saya tidak melarang kalian berdiskusi, silakan. Tapi berdiskusi santai. Monggo, lanjut Pir. Pertanyaan kamu tadi apa? Biar nanti ditanggepin Bang Ta. Ya dilanjutkan tadi narasinya tadi, narasi tentang surga dan neraka tadi. Nggak ada katanya itu. Bagaimana itu? Ada kan? Coba Ada jelaskan. surga Coba neraka. ulangi narasi sampean tadi. Jangan percaya sama Habib kalau nggak yakin sama Habib masuk neraka. Jangan percaya sama Habib yang bilang gitu. Itu narasi saya. Beda tadi narasinya, jangan percaya nggak ada neraka, itu bukan milik Allah gitu kan. Itu sampai surga neraka itu. Surga neraka itu mutlak. Itu welas AC-nya Gusti Allah. Welas AC. Maaf, Sampai boleh saya masuk nambahin neraka, dikit? masuk surga welas AC. Iya Kang Jekang. Khabib, Wah, kok hilang? Khabib, Ya. Khabib. Bukan Habib, Khabib. Habib itu untuk Rasulullah, tapi ini Khabib. Kabib ya Kang. Iya Kang, Kabib ya. Nggih. Monggo, bagaimana Pir dengan itu narasinya Bang Ta, mau ditanggapi? Loh, narasinya udah berbeda dari tadi, nggak begitu kok. Coba dilanjutkan narasi awal tadi lu. Jangan percaya sama Kabib. Kalau nggak cinta sama Kabib, masuk neraka. Nggak ada itu. Mama pipis. Nah, itu narasi dia tadi, Pir. Monggo tanggapi. Narasinya tadi tidak percaya dengan surga dan neraka. Narasinya jelas. Jangan percaya Kabib, Siapa yang Kang. menanggapi tadi? Bukan begitu Bang Macan Putih. Dia ngomong nggak ada itu maksudnya nggak ada orang mencintai tapi masuk surga itu nggak ada itu gitu. Bagaimana, Pir? Kalau mencela-mencela saya nggak bisa menanggapi. Saya boleh nanya nggak sama Bang Macan Putih? Boleh. Bang Macan Putih. Ini. Buang aja ini. Ini manusia nggak jelas ini. Buang. Habib itu. Oh, itu yang bukan Habib, saya Macan itu bukan. Bukan. Itu Habib itu. Habib ya. Oh, Itu ya yang menggunakan nama Semazen dan juga video itu perempuan seksi yang diupload dia. Fotonya foto bangsat Semazen. banget. Itu. Kalau Semazen dia tidak akan seperti itu. Yakin Semazen saya tahu sekali karakter dia. Cara dia naik ke Poma, saya tahu sekali. Dia tapping dulu pakai assalamualaikum kalau dia naik koma lagi. Ya, betul. Oke, saya mau nanya sama Bang Macan Putih. Apa standar Anda tadi kan percaya kepada Mbak Alawi sebagai cucu Nabi kan? Apa standar kepercayaan Anda atau keyakinan Anda terhadap Mbak Alawi sebagai cucunya Nabi? Silakan. Ya, oke. Jika saya tidak memiliki ilmu, lalu orang itu mengaku sebagai bahwa mereka anak dari keturunan ini, maka
kewajiban saya untuk mengiyakan saja gitu. Oh begitu, saya terima aja gitu loh. Cukup simpel sekali. Sementara saya tidak ada Oke. bukti kan gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda tidak punya ilmu, terus ada orang menyatakan bahwa maulid itu bid'ah. Apa Anda langsung terimanya karena nggak ada ilmu? Maulid bid'ah gimana ini maksudnya? Kan tadi panjenengan Wahabi gini saya loh. tidak mengikuti paham Wahabi. Enggak sebentar. Anda tadi kan menjawab, saya tidak punya ilmu, ya kan, tentang hal itu, tentang hal tersebut. Terus Anda cukup mempercayai saja tanpa ada ilmu ketika ada orang yang mengaku, kan gitu. Ya kan? Nah, terus saya kan balik tanya, bagaimana dengan orang